Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali nih, ada pengamat yang mengamati bahwa Anies Baswedan bahkan tidak akan bisa lolos untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau lolos, bukan menang ya, kalau lolos sampai bertarung taruhan mobil Alphard. Keren nih, analisanya menarik sekali. Dan bagi saya cukup rasional analisanya. Kayak kita baca nih. Sekarang tentu Anies Baswedan lagi gigit jari. Karena kita tahu kan dari kemarin-kemarin bagaimana semangatnya Anies Rashid Baswedan untuk bisa tarung di Pilpres. Bahkan banyak sekali kemudian deklarasi-deklarasi yang mengatasnamakan siapapun itu yang mendukung Anies Baswedan maju jadi presiden 2024. Oke, kita baca nih ya. Amatan politik beliau. Pengamat politik Hasan Nasbi berani taruhan mobil Alphard, peluang Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres kecil. Kata dia, menurutnya berdasarkan kalkulasi perkiraan koalisi saat ini, Anies hanya bisa diusung sebagai cawapres. Pasalnya, menurut beliau, ini Anies yang tak punya partai akan sulit untuk diusung capres. Kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi, kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau jadi cawapres masih mungkin, kata Hasan Nasbi ya. Boleh taruhan mobil Alphard, kata Hasan disambut tawa para narasumber. Hasan menjelaskan, kemungkinan Anies untuk menjadi capres kecil karena tak punya tempat di koalisi partai. Menurut dia, PDIP yang sudah memenuhi presidensial threshold 20% kemungkinan mendorong Ganjar Pranowo atau kadernya yang lain. Pemegang suara terbanyak kedua, Gerindra, juga pasti menjadi pemimpin koalisi karena mengusung Prabowo Subianto. Selanjutnya, Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, PPP, dan PAN juga kemungkinan akan mengusung Airlangga Hartanto. Ada juga Koalisi Semut Merah yang beranggotakan Demokrat, PKB, dan PKS juga kemungkinannya kecil mengusung Anies. Koalisi Semut Merah diungkap-ungkap di sini. PKB kan udah menyatakan diri gabung ke Gerindra ya kemarin ya. Oke, lanjut. Sisanya tinggal Nasdem yang sudah jelas ingin mengusung Anies dan partai menengah lainnya juga akan mengekor kepimpinan koalisi yang sudah ada. PKS sama Nasdem itu menurut saya hanya bisa mengusulkan calon wakil presiden, bukan calon presiden, ungkapnya. Hasan menambahkan, Gerindra dan PDIP diyakinkan akan membuat poros koalisi baru dengan merekrut partai menengah lainnya. Dengan demikian, partai yang ingin mengusulkan Anies Baswedan akan hampir dipastikan tidak ada. Jadi menurut pengamat ini, Anies Baswedan sangat susah, bahkan sangat tidak mungkin untuk kemudian maju menjadi calon presiden. Ada kemungkinan sedikit, kalaupun kemudian nanti Nasdem bergabung dengan PKS, dia hanya bisa menjadi wakil presiden. Tapi kalaupun nanti pada akhirnya Anies tidak maju jadi presiden ataupun tidak maju menjadi wakil presiden, sikap kita harus tahu. Karena mereka pasti menunjukkan sikap ya. Kelompok mereka barisan Anies Baswedan dan kawan-kawannya ini pasti berlabuh di salah satu calon. Dan ketika mereka berlabuh di sana, nah kita harus menjauh. Dimanapun cinta mereka berlabuh, kita harus menjauh. Itu sih yang pentingnya itu. Mau Anies, mau siapapun itu, jika didukung oleh mereka,
maka kita harus menjauh darinya. Ya, karena mereka akan tetap satu gerbong sebagaimana yang Bang Novel Bakmumin sampaikan. Saya sudah upload, itu satu gerbong masih satu gerbong. Novel, Anies Baswedan dan kawan-kawannya yang nanti akan diputuskan di Ijtima Ulama, itu masih satu gerbong. Dan kita harus melihat gerbong itu kemana berlabuhnya nanti. Nah, kita menjauh. Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Indonesia menghasilkan di 2024 nanti menghasilkan pemimpin yang lebih baik daripada Jokowi. Kalaupun tidak lebih baik daripada Jokowi, minimal seimbang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam agama yang mulia. Mulia tidak? Agama Islam agama yang suci. Suci tidak? Maka membelanya harus dengan cara yang mulia. Membelanya harus dengan cara yang suci. Kalau membela Islam dengan cara kasar, tidak membela Islam, bahkan mengotori, mencidrai, merusak kesucian kemuliaan agama Islam. Oleh karena itu, man kana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa visi misinya untuk kebaikan, maka harus dengan cara yang baik pula. Apalagi dengan kiai ma'ruf. Man kana amruhu ma'rufan falyakun ma'a kiai ma'ruf. Mengapa? Islam dari kata salam, peace, damai. Islam dari kata selamat, selamat, safety. Islam dari kata taslim, menyerah total kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar memahami nilai-nilai Islam, maka kita harus membangun perdamaian, membangun keselamatan, mewujudkan keselamatan, dan mari kita semua menyerahkan diri dengan total kepada Allah pencipta kita. Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa kita harus Ahlussunnah wal Jamaah? Karena Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab yang prinsipnya moderat dan toleran. Bahasa Arabnya tawassud dan tasamuh. Apa? Moderat dan toleran. Tidak boleh ekstrim kanan, teroris apalagi. Dan tidak boleh ekstrim kiri, liar, liberal. Tidak boleh. Harus moderat. Tidak boleh bersama yang radikal. Dan tidak boleh bergabung dengan yang liberal. Harus selalu menjaga tawassud moderat. Yang sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang beliau sendiri merupakan kelanjutan dari ajaran para wali songo, yaitu menggabungkan antara nilai-nilai agama dan budaya. Menggabungkan antara nilai-nilai agama Islam dan budaya. Selama budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, harus kita lestarikan. Bukan hanya dilestarikan, bahkan agama kita bangun di atas infrastruktur fondasi budaya. Paham nggak? Orang pasti paham, kita orang pasti paham. Contoh nih, contoh. Baju batik budaya. Apa? Kopiah hitam untuk sholat. Nah, ini namanya budaya untuk agama. Budaya untuk agama. Budaya yang sudah kita warisi dari leluhur kita. Baju batik. Baju kampret tuh, kampret ya. Yang hitam itu, tapi untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir, itu namanya agama kita bangun di atas budaya. Jangan kebalik, jangan pakai gamis, kopiah putih, demo. Nah itu salah itu.
Itu namanya agama untuk politik namanya. Oleh karena itu kalau tadi membela ulama sampai mati, ulama mana dulu? Ulama Nahdlatul, ulama yang ahli tahajud, ulama ahli qiyamul lail, ulama ahli sholat malam, bukan ulama ahli demonstrasi. Paham gak? Itulah yang kita maksud dengan Islam Nusantara. Apa? Islam yang menyatu dengan budaya, Islam culture. Lihat, di Timur Tengah budaya hancur, perang saudara tidak berkesudahan. Al-hurubul ahliyah fi syarq al-awsat ila mata musyarif. Kita tidak tahu sampai kapan perang saudara di Timur Tengah. Agama kita dari Arab, Al-Quran bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab, sholat kita dengan bahasa, tapi budaya kita, akhlak kita lebih unggul daripada bangsa Arab. Jangan sampai seperti di Irak, bom di mana-mana. Sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah lebih dari 1,5 juta nyawa menghilang. Di Suriah sudah 400.000. Bahkan ulama sepuh Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti sedang mengajar tafsir di masjid di Damaskus, dibom. Yang mati yang dibom. Muridnya mati semua, jamaahnya. Apa mau di Indonesia seperti itu? Tidak boleh seperti itu. Selama ada Nahdlatul Ulama, selama ada Pagar Nusa, ada Ansor dan Banser, tidak boleh terjadi di Indonesia seperti itu. Kita sayangkan yang terjadi di Masjid Polresta Cirebon, sholat Jumat, Allahu Akbar, bom meledak. Kapolrestanya luka-luka, untung nggak meninggal dunia. Yang luka banyak. Jelas pelakunya bukan orang NU, bukan anggota Pagar Nusa atau Banser. Di Masjid Fatahillah Jakarta Barat, sholat maghrib ya Pak ya, maghrib. Sholat maghrib, assalamualaikum, artinya apa assalamualaikum tuh? Keselamatan untuk kamu sekalian. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu sekalian. Tohut, polisi dicelurit. Assalamualaikum, keselamatan, nyelurit. Ajaran siapa itu? Imam siapa ngajarin kayak gitu? Imam Samudra. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Asy'ari. Imam, jangan berulang. Dan saya yakin teroris pelaku bom tidak satupun dari santri pesantren Nahdlatul Ulama. Tidak satupun. Pasti bukan Nahdlatul Ulama. Dan di Cirebon ini ada Pak Panglima, pesantren radikal. Namanya As-Sunnah. Yang direkturnya Salim Bajri, Yusuf Ba'isa, Khalid Bawazir, dan lain-lain. Saya orang Cirebon jadi tahu